Oke, kita coba mulai di modul 3 pelajaran pertama kita terkait dengan pembuatan gambar. Oke. Ah, Mister slideshow dulu. Oke, seperti yang Mister sampaikan tadi, kita akan mencoba untuk menggunakan chat GPT untuk membuat beberapa gambar yang nantinya akan kita submit ke dalam tugas-tugas kita. Nanti ada beberapa gambar yang boleh menggunakan imajinasi teman-teman, terserah promptnya seperti apa. Kemudian ada yang beberapa nanti tantangannya adalah mencoba untuk menghasilkan gambar yang mirip dengan apa yang dicontohkan di dalam course-nya. Nah, nanti kita akan coba cek dulu sebenarnya apa sih ini kondisinya kok bisa membuat gambar di bagian chat GPT-nya dan sebagainya. Jadi seperti yang Mister sampaikan di awal, yang kita udah pelajari di awal bahwa kita ini kan bekerja dengan menggunakan jaringan saraf ya, atau neural network. Di mana neural network ini bisa melakukan apapun. Bisa mengenerate teks, bisa mengenerate video, bisa mengenerate gambar seperti yang ada di sini. Jadi sesuaikan dengan prompt-nya. Nah, beberapa gambar yang udah kita generate nanti itu bisa langsung kita download. Bahkan nanti kita bisa menspesifikasikan misalnya gambarnya itu nanti maunya berwarna apa, kemudian terkait dengan bentuk apa dan sebagainya. Nah, kemarin kita udah belajar terkait dengan Twine yang kita mencoba untuk membuat game teks. Nah, di mana game teks ini kita bisa percantik dengan menggunakan CSS atau kita tambahkan dengan beberapa tag-tag yang lain supaya nanti gamenya itu lebih ada animasinya seperti yang di tombol kemarin yang udah kita lakukan. Nah, kalau zaman dulu waktu kita masih belum mengenal generatif AI, misalnya di arsitek ataupun di Illustrator dan sebagainya, kita biasanya menggambarnya dengan manual ya. Tapi memang basic-nya itu tetap harus ada ya teman-teman ya. Ketika teman-teman menggunakan ChatGPT atau apapun itu generatif AI-nya yang dipakai untuk membantu teman-teman, at least teman-teman harus tahu dulu basic-nya itu apa. Tujuannya itu apa? Karena nanti untuk menghindari yang namanya hallucination. Jadi di dalam generatif AI itu ada yang namanya istilahnya itu adalah hallucination. Nggak hanya di bagian gambar, di bagian teks pun juga bisa terjadi. Nah, maksudnya apa di situ nanti bisa jadi dia akan mengimprovisasi kondisi generatifnya, kemudian menciptakan suatu teks yang tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi dia disusun dengan kondisi paragraf yang sangat meyakinkan. Bisa jadi pula dengan gambar. Jadi misalnya nanti kita meminta dengan tidak spesifik, dia akan menggabungkan dengan beberapa hal terkait dengan gambar yang dipelajarinya di dalam kondisi generatif AI tadi. Nah, di sini nanti kita akan coba mempelajari cara kerja model grafisnya, kemudian bagaimana cara memahaminya, kemudian cara prompt-nya untuk membuat gambar di ChatGPT ya tepatnya ya. Nah, sebenarnya di sini ada dua ChatGPT yang dan Fusion Brain kalau tidak salah nanti ada beberapa materi terkait dengan Fusion Brain. Cuman kalau tadi Mister cek Fusion Brain-nya itu tidak bisa diakses. Jadi kita akan coba menggunakan yang ChatGPT dengan model DALL-E. Nah, tapi untuk memastikan karena tadi Mister menggunakan jaringan seluler, jaringan WiFi-nya punya Mister itu tidak muncul. Coba teman-teman ketikkan Fusion Brain di Google, kemudian klik yang fusionbrain.ai. Seperti ini. Kalau punya Mister soalnya dia nggak bisa kebuka. Apakah memang karena Fusion Brain seperti ini? Nah, pilih yang fusionbrain.ai ini ya. Nah, kalau punya Mister seperti ini. Kalau punya teman-teman bagaimana? Coba di share screen ya, tampilan yang ini aja. Yang di bagian pas waktu searching aja. Apakah Fusion Brain-nya itu menjadi seperti ini? Dia nggak bisa diakses? Atau memang punya Mister aja nih? Untuk Reza dan Lala, minta tolong nanti coba di share screen dulu ya. Karena nanti kita akan coba mempelajari dua hal ini sebenarnya. Fusion dan ChatGPT dan kemudian kita mau membandingkan. Tapi nanti kalau misalnya ini tidak bisa, kita akan coba menggunakan Gemini. Membandingkan antara hasil dari ChatGPT dan Gemini. Apakah bisa menghasilkan gambar yang sama atau mengenerate gambar? Kita akan coba nanti. Nah, untuk yang Reza dan Lala coba diakses dulu yang Fusion Brain-nya. Apakah ini error? Error. Error juga sama. Error, Mister. Coba Iya. bisa di share screen biar Mister screenshot supaya nanti Mister sampaikan ke tim dev-nya.
di screencast dulu, nanti Mister screenshot gambar sementara. Oke, untuk Lala sebentar. Yes. Oke, Iya, kemudian memang. yang punyanya Reza, sebentar, Mister screenshot dulu. Oke, bentar. Oke, Udah. sebentar, saya Mister screenshot. Oke, sudah. Thank you, Reza dan Lala. Oke, kalau gitu kita nanti akan coba gunakan yang ini ya, Gemini dan ChatGPT untuk penggantinya Fusion Brain. Sekarang mana tadi presentasinya, Mister Back ke presentasinya. Jadi ChatGPT ini atau generatif AI yang lain itu memungkinkan untuk menghasilkan gambar ya. Cuman memang ada beberapa batasannya atau limitasinya. Contoh kalau ChatGPT dengan akun free, kita hanya dapat mengenerate 5, 3 atau 4 gambar gitu, atau 5 gambar. Nah, kalau yang Gemini Mister masih belum coba, nanti kita akan coba bersama-sama. Mister akan demonstrasikan dulu. Nah, nanti teman-teman ngerjainnya atau mendemonstrasikannya pas waktu teman-teman mengerjakan soal aja ya, supaya nanti menjaga-jaga kalau ada batasannya juga nih untuk yang akun free-nya. Oke. Nah, untuk ChatGPT-nya kita akan gunakan DAL-E3 nama modelnya. Jadi kalau di ChatGPT itu sebenarnya ada nama modelnya di pojok kiri atas kalau teman-teman aware. Nah, di bagian sini. Di sini itu harusnya ada namanya ChatGPT-nya untuk bagian apa itu namanya modelnya. Di sini akan muncul seharusnya. Nah ini modelnya ini. Biasanya kalau yang ini yang ada ininya, ada yang premium itu dia akan muncul di sini pilihannya. Ada 3.5 dan sebagainya. Kita coba tanya dulu. Untuk yang di sini, Mister masuk ke bagian ChatGPT-nya. Model apa saja yang tersedia di ChatGPT. Nah, ini dia ya. Jadi beberapa model untuk free tier ini maksudnya yang ini ya, yang gratis. Jadi hanya sign up aja, kita akan mendapatkan model GPT 3.5. Ini adalah model untuk teks, penggunaan percakapan, kemudian conversation, kemudian mencari informasi dan sebagainya. Itu kita pakai GPT 3.5. Sementara untuk yang berbayar itu GPT 4 atau GPT 4 Turbo. Ini ada beberapa apa itu namanya model yang bersifat LLM, large language model, itu yang tersedia di dalam ChatGPT-nya. Nah, sekarang kalau kita coba cek model untuk generate image, generate image apa saja di ChatGPT. Nah, ini ya, macam-macamnya. Ada DAL-E3, seperti yang di slide tadi ya disampaikan. Kemudian ada lagi kah yang lain? Oke. Oh, ini ada Sora, ada Clip untuk gambar atau video di luar ChatGPT langsung ya. Ada Shape-E, ada Point-E dan sebagainya. Nah, untuk yang utamanya di sini adalah DAL-E3. Cuman di sini ada batasannya ya. Ada batasannya biasanya kalau menggunakan yang akun free tier. Oke, jadi seperti ini kurang lebih untuk keterangan terkait dengan DAL-E3-nya. Ini model utama untuk menghasilkan gambar dari deskripsi teks. Jadi kita menjelaskan prompt-nya, kemudian nanti akan di-generate oleh DAL-E3-nya seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian presentasinya lagi. Di sini kita akan coba melihat bagaimana urutan dari 3 komponen yang ada dalam DAL-E3 sebagai pengetahuan saja. Jadi di sini nanti kita akan membuat suatu deskripsi, kemudian menggunakan klip untuk menghasilkan gambarnya yang nantinya akan di-generate oleh DAL-E untuk meningkatkan resolusi dan gambarnya. Nah, sebagai contoh misalnya kita mau buat gambar anjing, gambar pesawat, gambar pizza dan sebagainya, nanti dia akan memahami teks yang kita masukkan. Nah, kalau bisa teksnya itu spesifik supaya dia tidak menggambar dengan cara yang random. Sama seperti aturannya pada saat kita melakukan prompt dengan keperluan untuk membuat cerita, kemudian membuat poster dan sebagainya. Nah, ini dia contoh-contohnya. Kemudian di sini ada glide, ya jaringan saraf ini kan beberapa step-stepan ya, step-stepan untuk dia mulai dari mengenal
prompt-nya seperti apa, kemudian dia melakukan klasifikasi, setelah itu dia akan berusaha untuk membuat membuat ini ya, membuat gambarnya dengan cara menambahkan noise di situ, yang nantinya gambarnya itu harapannya bisa masuk dalam prompt yang sudah kita buat. Nah, oke, ini contoh beberapa tahapannya. Nanti kita akan lihat kondisinya pada saat mencoba demonstrasi di bagian ChatGPT-nya. Oke. Nah, ini ada beberapa gambaran yang ini adalah model black box yang memang terjadi di dalam neural network. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di bagian neural network yang ada di sini. Baik itu di DAL-E-nya atau baik itu yang menggunakan GPT 3.5 atau 4.0 dan sebagainya, semuanya terkait dengan neural network itu kita masih belum tahu apa yang terjadi di bagian black box-nya karena terlalu banyak node yang terjadi. Terlalu banyak transaksi data yang terjadi. Nah, yang kita lihat adalah di bagian output-nya. Jadi trainingnya itu dimasukkan ke dalam neural network, kemudian dari training itu hasilnya seperti apa? Apakah sudah memenuhi persyaratan atau keinginan kita atau belum? Nah, selama itu belum memenuhi persyaratan atau keinginan dari output kita bisa melakukan repetisi dalam melakukan training datanya. Konsepnya sesederhana itu. Tapi kondisinya memang di dalam neural network itu tidak sederhana seperti itu ya. Jadi dia di dalamnya ada black box yang kita juga tidak tahu, sampai sekarang juga masih banyak penelitian terkait dengan hal tersebut yang dia masih dicoba untuk membuka bagaimana sih kondisi neural network sebenarnya terjadi. Oke, nah ini untuk yang selanjutnya terkait dengan penggambaran tadi ya, yang berhubungan dengan hewan-hewan yang akan digambarkan, kemudian misalnya ada benda-benda, pesawat, kemudian ada buku, ada pemandangan dan sebagainya, itu nanti akan dikerjakan secara secara komprehensif ya, bisa dibilang seperti itu sederhananya dengan menggunakan model DALL-E tadi. Seperti yang kita pelajari pada materi-materi kelas sebelumnya, aturan prompt adalah harus spesifik, detail, dan kita tidak boleh membiarkan kondisi generatif AI ini membuat suatu halusinasi. Jadi kalau kita mau menggambarkan atau menginstruksikan untuk membuat suatu gambar apel misalnya, kita jelaskan atau kiwi. Contoh yang tadi di slide ya, biar kita masih nyambung dengan slide-nya. Kiwi ya, kiwi ini ada dua definisinya. Ada kiwi yang kiwi buah, ada yang burung kiwi. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau dia ada kemungkinan kondisinya adalah rancu atau double definition, kita harus siapkan definisi-definisi yang jelas. Yang mau digambar apa ini? Hewan atau buah. Apapun itu, tidak hanya melulu pada kondisi yang dia real duplicate. Ada dua yang istilahnya sama tapi sebenarnya secara benda dia beda. Meskipun dia itu juga sudah kondisinya adalah unik, misalnya apel ya, nggak ada lagi apel yang lain, tapi ada kemungkinan apel itu yang digambar apel merah, apel hijau, atau apel-apel yang lain, atau apel-apel yang misalnya apel dari luar negeri dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin menggambarkan atau ingin membuat suatu hal yang sesuai dengan keadaan kita, kembali ke konsep kita di awal, yaitu dengan kondisi yang spesifik. Nah, ini meja itu ada banyak. Nah, ini contohnya ya. Meja itu sebenarnya udah clear. Ada apa ya? Kaki 4 gitu ya untuk menyangganya, kemudian di atasnya ada alas. Itu adalah meja. Tapi yang terjadi adalah apa? Ketika kita membayangkan kotak, misalnya meja yang bentuk kotak, kemudian kita nggak define apapun di dalam ChatGPT-nya, maka yang terjadi ChatGPT akan mencari bentuk yang memang kebanyakan muncul di train dia, di data train dia. Di mana data train ini sangat dinamis ya, sangat dinamis karena kalau ChatGPT ini kan kondisinya dia online ya. Sehingga dia data trainnya adalah data-data yang tersebar di seluruh internet. Bahkan bisa juga yang data-data yang sengaja dimasukkan oleh developernya untuk membuat suatu gambar seperti ini ya, meja. Jadi ada banyak mejanya seperti apa. Nah, disinilah kita nanti membuat suatu prompt di mana nanti tujuannya adalah sesuai dengan apa yang kita bayangkan, sedetail mungkin, supaya nanti gambarnya pas. Ada meja bentuknya bulat misalnya, kemudian kakinya ramping, jangan dibuat terlalu misalnya terlalu resmi, dibuat casual aja dan sebagainya. Kalau ingin memunculkan kursinya juga, sebutkan kursinya juga berapa kursinya dan sebagainya. Sehingga nanti
pada saat kita mendapatkan gambar meja atau prototipe meja, itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ini terkait dengan hewan ya, burung beo dan sebagainya ya. Di sini ada beberapa teks yang nanti bisa teman-teman buat untuk pedoman sama, ada tindakannya, ada jenis teksnya dan sebagainya. Strukturnya sama. Tapi yang jelas di sini kondisinya kita mau mengenerate gambar ya. Yang jelas kita akan mengenerate gambar berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang kita akan mengenerate suatu narasi, suatu rule dan sebagainya. Oke, nah ini dia. Contoh-contoh gambar yang berdasarkan kata-kata burung beo. Nah, kalau ini burung beonya ini dijelaskan dengan real, maka dia akan membuat contoh yang seperti ini. Nah, sekarang Mister akan coba demonstrasikan dulu ya. Tapi ini tolong jangan diikutin dulu karena nanti teman-teman takutnya ada udah habis ininya apa itu namanya kuotanya sehingga nanti pada saat kita mengerjakan course-nya teman-teman kehabisan tidak bisa lagi menggambar dengan menggunakan DAL-E. Nah, Mister akan contohkan dengan menggunakan yang DAL-E-nya 3 dulu, yang di bagian ChatGPT-nya. Mister akan copy dulu di sini. Tips. Oke. Jadi di sini Mister akan perintahkan buat gambar dengan model DAL-E dengan ketentuan sebagai berikut. Oke. Burung beo merah kuning di sebelah kanan dan burung beo hijau biru di sebelah kiri. Langit cerah tanpa awan di belakang. Ini adalah promnya. Keinginan gambar yang kita inginkan. Jadi kita prompt di sini. Nah, sekarang kita coba running ya. Nah, ini prosesnya cukup cepat. Tergantung dari ininya, tergantung dari koneksinya. Mister koneksinya agak lumayan lambat ini. Nah, jadi ini akan di-generate seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba sembari menunggu ini, kita coba dengan menggunakan Gemini. Gemini, apakah Gemini bisa men-generate gambar juga? Kita tanyakan dulu model apa yang ada. Nah, ini untuk yang Gemini dia langsung muncul ya di sebelah kiri. Ada beberapa modelnya yang tersedia, tapi dia juga akan sebentar. Mister udah share screen ya? Oh ya udah. Jadi di sini akan muncul beberapa model yang tersedia untuk kondisi yang baik itu yang pro ataupun yang free ya. Nah, tapi di sini ada upgrade-nya ya. Kita nggak bisa pakai yang lain-lain. Nah, sekarang kita coba dulu untuk melihat bagaimana model untuk membuat gambar ya. Kita tanya dulu apa model untuk membuat gambar dengan menggunakan Gemini. Gemini menggunakan model generatifnya sendiri yang terintegrasi dan dapat memberikan deskripsi gambar yang ada ikan. Oke, berarti dia masih menggunakan Flash ya, dengan menggunakan model yang sama kemungkinan, karena dia tidak menyebutkan model yang lain. Berbeda dengan modelnya yang ChatGPT di sini. Nah, ini dia menggunakan model DAL-E. Disebutkan secara clear bahwa dia akan mengenerate gambar dengan menggunakan DAL-E 3. Nah, ini gambarnya mana nih? Belum muncul. Oke, masih menunggu generate. Sembari kita menunggu, kita masuk ke bagian Gemini lagi. Ya, sekarang kita coba buat dengan prompt yang mirip. Kita copy dulu. Kemudian kita paste di sini. Buat gambar dengan model 2.5 flash dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, running. Jadi kita sebutkan modelnya saja supaya lebih spesifik. Karena nanti dia akan berpengaruh terhadap kemampuan dia dalam mengenerate gambar. Oke, udah muncul ya yang Gemini ya. Kalau kita lihat di sini Gemini cenderung lebih ringan dan lebih bersahabat dengan beberapa jaringan yang kurang bagus. Nah, kalau model DAL-E ini dia agak lama nih. Sampai sekarang masih loading. Nah, kalau kita lihat di bagian deskripsinya ya, kembali ke bagian PowerPoint. Nah, di sini terlihat berbeda gambarnya. Dan dia mengasumsikan pokoknya ada kata-kata, ada gambar yang
unsurnya merah kuning di sebelah kanan, dia nggak peduli dengan kombinasi sayapnya dan sebagainya. Kemudian burung beo hijaunya di hijau biru. Ada warna hijau biru, entah itu kondisinya hijaunya yang di bagian kepala atau di bagian badannya, dia nggak peduli, pokoknya dia bentuknya ada hijau dan biru. Nah, inilah yang tadi Mister sampaikan bahwa ketika kita tidak membuat itu kondisinya detail, kita misalnya dalam bayangan kita yang dimaksud adalah merah kuning itu adalah kondisi kombinasi badan dengan kepala misalnya. Nah, kita nggak spesifik, maka dia akan mengasumsikan sendiri. Kalau kita lihat di bagian Gemini di sini, udah benar ya kalau di bagian kirinya itu adalah hijau biru. Misi Pak, Ya, buat nge-generate image-nya agak lama ya. yang ChatGPT. Iya, agak lama ChatGPT-nya modelnya. Makanya tadi Mister Oke. mencoba untuk membandingkan dengan yang Gemini. Silakan coba dibuka yang Gemini juga. Jadi ini kan Mister membuat yang Gemini ini lebih lebih light dia, lebih cepat. Karena memang kondisinya itu kalau yang di model DAL-E, saya tahu Mister, dia memang membuat resource-nya apa? Membutuhkan resource yang lumayan besar di bagian servernya sana. Nah, itu dia agak lama. Apalagi kalau jaringannya kurang 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 cepat ya. Kurang kurang bagus. Ini kayak punya Mister ini agak sedikit lemot jaringannya, jadinya dia agak lama seperti ini. Nah, untuk jaringan-jaringan yang kurang bersahabat, bisa salah satunya dengan menggunakan Gemini ini. Jadi nanti di bagian tugas-tugasnya, kalau misalnya teman-teman masih ada kendala di bagian model DALL-E-nya yang punya ChatGPT, itu bisa langsung nanti berpindah ke yang Gemini ya. Oke, yang Gemini ini kita coba cek ya. Tadi promnya apa? Burung beo merah kuning sebelah kanan. Nah, ini ada ya, merah kuning sebelah kanan. Kemudian yang apa ini kita buka? Hijau biru sebelah kiri. Hijau biru, ada sedikit biru di bagian sayapnya ya. Sebelah kiri. Posisinya seperti apa dia nggak akan mempertimbangkan itu. Yang penting ada burung beo sebelah kanan, ada burung beo sebelah kiri. Clear, selesai gitu. Tapi kalau ingin disandingkan atau lagi terbang dan sebagainya posisi dari burungnya, nah itu kita bisa sebutkan. Jangan sampai nanti akan menghasilkan kondisi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kembali lagi ke bagian PowerPoint ya. Nah, sebelum kembali ke PowerPoint-nya, sudah dicoba belum? Untuk mengenerate ke yang Gemini-nya dulu, jangan yang ChatGPT-nya. ChatGPT-nya memang agak cenderung lama nih. Ini aja Mister belum selesai nih. Gak tahu nih. Mungkin servernya lagi load-nya lagi terlalu banyak ya. Jadi nanti ini coba yang di Gemini. Kalau Gemini Mister masih belum tahu juga, tapi kayaknya kalau Gemini lebih banyak ininya, kuotanya. Nah, kita nanti akan coba siap masing-masing slide-nya ya kalau yang pakai Gemini ya. Tapi kalau yang pakai ChatGPT jangan dicoba dulu, jangan dicoba dulu. Kalau tadi udah terlanjur nyoba Reza, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya ada instruksi lagi di bagian PowerPoint-nya, kalau mau nyoba langsung ke Gemini aja. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini beberapa hal yang kita bisa lihat hasil dari ini ya, hasil dari generate-nya. Sekarang kalau kita misalnya masuk ke bagian sini, kemudian Mister akan coba download. Dia download-nya dalam bentuk size-nya berapa kali berapa pixel. Ini. Oh, ada logo kayaknya. Ya, wah full size ya. Kayaknya besar juga nih. Oke, berapa ini besarnya? Kita save dulu. Oke, formatnya PNG ya dia. Formatnya PNG. Oke, wah lumayan ya 5,1 mega untuk ukuran gambar. Sekarang Mister akan coba berganti screen-nya. Ini hasil yang di generate atau yang kita download dari kondisi yang tadi ya, yang burung beo tadi. Kalau kita lihat ketika di zoom masih terlihat lumayan bagus ya. Detailnya masih terlihat, cuman sudah terlihat agak ngeblur. Berbeda kalau kita menggambar sendiri dengan menggunakan vektor ya, atau dengan menggunakan ilustrator yang lain. Cuman untuk kondisi AI itu udah lumayan bagus ini. Ini terlihat kalau ada crop-cropan di sini ya, di atasnya ya.
Ini kalau kita menggunakan Photoshop biasanya ada muncul seperti ini. Kalau kita nggak kasih blur, kemudian kita kasih efek yang lain supaya dia bisa menyatu dengan kondisi belakangnya. Oke, tapi lumayan bagus untuk kondisi kita membuat dengan instan ya di ChatGPT, di Gemini. Oke, Mister kembali lagi ke bagian sini. Oke, wait. Mister berpindah lagi, kemudian pindah ke sini. Stop sharing ke bagian PowerPoint lagi. Oke. Nah, ini kemudian di sini kita akan coba lagi dengan menggunakan, nah ini Fusion Brain tadi ya, Fusion Brain-nya sedang bermasalah, jadi kita akan coba dengan menggunakan Gemini. Nah, sekarang kita coba perintah yang selanjutnya. Seekor burung beo duduk di dahan dan sebagainya. Kita akan coba running di Gemini lagi. Oh, ini ada tipsnya nih. With image generation in Gemini, your imagination is the limit. If what you see doesn't quite match what you had in mind, try adding more detail. Nah, sama ya seperti yang tadi Mister sampaikan. Jadi, semuanya itu bergantung pada prompt kita, detail kita seperti apa. Nanti ada tantangan untuk membuat mirip seperti yang ada di dalam course. Nah, nanti. Nah, sekarang Mister akan coba melanjutkan dulu. Kita buat lagi, buat gambar. Kita copy di sini. Oke, menghasilkan gambar lagi. Coba coba Gemini-nya. ChatGPT-nya. Waduh, masih belum ngeload ya. Apa ini bermasalah di servernya atau di jaringan Mister? Yang punya Reza udah terload belum? Oh, jadi punya Mister harus di refresh dulu. Coba di refresh dulu, Reza. Ini baru muncul setelah di refresh. Kalau yang sudah mencoba, nah ini kalau di ChatGPT ya, kita coba download bedanya. Tapi memang jaringan Mister kurang bagus, jadinya nggak terlalu. Nah ini kita lihat agak lumayan tajam ya, kalau yang punya ChatGPT ya. Dan dia lihat di bagian antara crop-cropannya udah mulai sedikit menyatu ya dibandingkan dengan yang punyanya Gemini. Bentar, Mister belum share screen yang window-nya ya. Oke, wait. Mister ganti aja dengan menggunakan display capture. Oke. Sekarang Mister berpindah ke sini. Ke bagian entire screen. Nah, supaya clear. Oke, sip. Nah, ini adalah perbandingannya ya. Ini yang dihasilkan oleh ChatGPT. Ini ya ChatGPT. Mister taruh di sebelah sini. Lihat pixelnya dan cara dia mengedit kondisi si burung beo dengan latar belakangnya bandingkan dengan yang ini. Ya, terlihat kan ada sedikit kurang rapi di Gemini. Nah, ini dia. Kurang rapi ya. Kalau dibandingkan dengan ChatGPT dan dia resolusinya lebih bagus yang ChatGPT. Kalau ini sampai sini aja udah ngeblur nih bagian atasnya. Ini masih lumayan bagus. Nah, ini adalah kemampuan dari setiap model ya. Jadi makanya nggak semua model itu bisa menghasilkan atau mengenerate gambar dengan kualitas yang tinggi. Nah, kalau kita lihat di bagian ininya, di bagian ukurannya kita coba cek. Ini di D. Mana tadi ya? Di D. Coba kita cek dulu di D-nya. Oh, ini dia Gemini di bawah. Oke, ini ya. Ini resolusinya 2048 kali 2048 yang Gemini. Makanya dia sampai 5,14 mega. Nah, sekarang kalau kita cek yang satunya lagi yang punyanya ChatGPT, kita coba cek. Apa resolusinya?
1024. Tapi dia lumayan ini ya, lumayan bagus ya untuk kondisi gambarnya daripada yang punyanya ChatGPT. Tapi semuanya kembali lagi ya ke bagian ini ya, ke bagian bagaimana kita menentukan prompt untuk membuat gambar kita supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, kembali ke sini. Ya, ini adalah salah satu contoh kita membuat promptnya. Kemudian, oke, ini Fusion Brand, masih bahas Fusion Brand. Kita bisa masuk ke Fusion Brand-nya. Kita akan coba di ChatGPT dan Gemini aja. Nah, ini dia, ternyata ada batasannya. Tidak lebih dari 3 gambar ya per hari. Untuk yang ChatGPT. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kita slideshow dulu. Prompt-nya itu adalah berikut gambar seekor bebek yang menunggang kuda di alam liar. Nah, ini kondisi yang kalau kita cuma ngomong hasilkan bebek menunggangi kuda di alam liar. Nah, sekarang kita coba cek ya. Apakah kurang lebih munculnya seperti ini? Hasilkan bebek menunggangi kuda di alam liar. Oke, kita coba di bagian chat GPT-nya dulu. Buat gambar bebek menunggangi kuda di alam liar dengan menggunakan DALL-E. Selalu kita coba sebutkan ya, supaya nanti dia tetap fokus untuk pembuatan gambarnya dengan menggunakan DALL-E. Nah, ini dia, loading. Kemudian kita coba running di bagian Gemini-nya. Dengan menggunakan model 2.5 Flash. Nah, ini kita coba refresh aja ya. Ini kan udah lumayan lama nih. Kalau lagi mengenerate gambar, kita tunggu dulu. Yang Gemini kalau udah selesai, kita akan coba refresh di bagian chat GPT-nya. Oke. Kita lihat chat GPT-nya di sini, Gemini-nya dia Nah, dia memegang tali kekangnya ya, si bagian si bebeknya ya. Sedikit kurang masuk akal. Tapi it's okay, no problem. Karena memang kondisinya kita tidak mendefense secara clear ya. Nah, sekarang kita coba di sini kita refresh ChatGPT-nya. Apakah sudah muncul? Oh ini ya, sedang loading. Ini prosesnya sedang berjalan. Oke, sembari kita tunggu, kita kembali lagi ke PowerPoint lagi. Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang bisa kita buat untuk mengenerate gambar ya dengan menggunakan teks atau prompt text. Banyak lagi beberapa perintah-perintah yang bisa kondisinya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya dengan kata-kata hasilkan atau gambarkan, sebutkan modelnya, sebutkan detailnya, dan sebagainya. Itu kita bisa buat. Nah, ini adalah macam-macamnya. Kelebihan ChatGPT membuat gambar dengan cepat meskipun kamu masih perlu menunggu sebentar. Tadi kita coba ya, agak lama memang dibandingkan dengan Gemini ya, dibandingkan dengan Gemini. Nah, kalau ini lebih terlihat kayak kartun. Betul-betul kayak kartun. Kalau di bagian ChatGPT-nya. Tapi kalau yang di sini terlihat lebih real. Bebeknya real, diedit, kemudian masuk ke seperti kalau kita ngedit bebek real ya sama ini ya, sama kuda realnya. Ini betul-betul gambar seperti gambar kuda real. Kalau yang di ChatGPT-nya itu bentuknya sama kayak lukisan, lukisan semuanya. Kalau yang bentuknya Gemini lebih ke arah apa ya istilahnya kalau yang bitmap. Kalau ini vektor. Oke, sekarang balik lagi ke sini. PowerPoint-nya 3 gambar. Tadi udah kita coba. Ini di ChatGPT-nya ada 1, 2. Oke, ada 2 ya. Kita kurang 1 lagi. Ini Mister akan coba apakah sesuai dengan apa yang disampaikan di ini di PowerPoint. Apakah cukup 3 gambar saja atau bisa lebih? Kemudian tidak begitu memahami bahasa manusia. Oh, yang Fusion Brain ya. Fusion Brain nggak bisa kita masuk karena ada error di sini. Oke, ini untuk Fusion Brain semuanya. Kita nggak bisa simulasi di sini. Kita nanti akan coba pakai yang Gemini dan ChatGPT. Oke, sekarang
Nah, sekarang di sini Mister akan coba membuat gambar yang semirip mungkin dengan ini. Ini kan nggak ada promnya ya. Nggak ada promnya. Mister akan coba gambar semirip mungkin dengan ini. Nah, tapi untuk yang teman-teman, jangan dulu. Kita lihat dulu apakah ini masuk ke dalam tugas atau tidak. Sekarang Mister akan demonstrasikan dulu. Di sini ada gambar apa aja. Kita akan coba buat semirip mungkin ya. Jadi Mister akan mendetailkan apa-apa saja yang muncul di situ. Ini pakai ChatGPT dulu, Mister. Buatlah gambar dengan menggunakan model DAL-E dengan ketentuan gambar sebagai berikut. Oke. DAL-E, yes, sudah. Kemudian kita tentukan satu, ada menara Eiffel. Ada menara Eiffel sebagai background. Dua, ada lumba-lumba di samping menara Eiffel dan melayang di udara. Oke. Nanti silakan disesuaikan dengan imajinasi teman-teman. Oh, ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 4, ada 4. Ada 4 lumba-lumba. Kemudian selanjutnya pemandangan alam dengan langit cerah warna biru dan senja. Kemudian nomor 4 ada gambar sungai di bagian bawah. Dan ada kapal yang sedang berlabuh di pinggiran sungai sebelah kanan. Kita coba detailkan seluruh prompt kita. Nah, yang terakhir kita buat yang hotdog ya. Di tengah-tengah ada gambar hotdog besar. Dengan isian sosis dan saus mayonnaise. Ya, sekarang itu coba running. Apa yang terjadi di ChatGPT? Apakah bisa running lagi? Oke, masih bisa ya. 3 ini ya, yang ketiga. Kemudian nanti akan kita coba yang keempat. Sekarang yang di Gemini, kita akan coba. Buatlah gambar dengan menggunakan model Flash 5, Flash 2.5. Oke. Yang ini kita refresh dulu, yang punyanya ChatGPT. Sepertinya perlu di refresh dulu. Oke, ini yang tadi. Nah, ini lagi loading ya. Ini perlu di refresh dulu untuk yang ChatGPT ya ternyata. Bentar, kita aja dulu. Oke, cukup lama ya. Untuk yang di bagian ChatGPT-nya.
Oke, seperti ini ya untuk yang di bagian Gemini. Bandingkan dengan yang ini. Ya, lumayan lah ya. Dengan prom-prom kita bisa sedikit mendekati kondisi yang ada di PowerPoint-nya. Sekarang kita coba cek yang di ChatGPT. Coba kita refresh dulu. Oke, dia generate ulang ya. Oke, kita lanjut dulu. Mari kita nunggu hasil generate-nya. Jadi kita mencoba untuk mendefinisikan ini ya, gambarnya ini semirip mungkin. Tadi kalau yang punya Mister, bentuk yang Gemininya kayak gini. Ada langit senja, kemudian ada langit cerah di atasnya. Tapi dia kurang awan ya. Mister nggak menyebutkan awan sama sekali. Nah, terlihat ya di sini ya perbedaannya. Ketika kita nggak lakukan detail awannya, dia nggak akan membuat detail awan. Ketika kita membuat yang dibilang ada sungai dan berlabuhnya kapal, dia juga akan buat berlabuhnya kapal. Di sini ada jembatan, Mister juga menyebutkan. Nah, di sini ada jembatan juga. Nah, pas ya. Kebetulan pas nih. Atau mungkin karena kebanyakan sungai itu berpasangan dengan jembatan ya, sehingga bisa jadi dia langsung mengenerate. Wah, ini yang punyanya ChatGPT ya. Oke, balik ke sini. Nah, ini sayangnya ini kita menggunakan ini ya ChatGPT dan Gemini ya, karena untuk Fusion Brand-nya masih belum bisa diakses, mungkin ada error di bagian Fusion Brand-nya. Oke, nah ini beberapa contoh gambar ketika kita menyebutkan bagaimana bentuk gambarnya itu terjadi. Maksudnya di generate-nya seperti apa? Apakah menggunakan efek oil painting atau efek 3D render, digital art, portrait foto dan sebagainya. Dan juga menjadi salah satu gambaran ke teman-teman ketika kita membuat gambar dan ingin sesuai dengan imajinasi kita, maka kita akan perlu menyebutkan promptnya sedetail mungkin. Bisa itu gaya melukisnya atau gaya menggambarnya. Contohnya seperti ini ya, gaya-gaya menggambarnya ya. Kemudian detail gambarnya, kalau nggak ada awan, maka dia akan menggambar langit tanpa awan. Kalau kita bilang langit cerah dan senja, maka yang akan muncul hanyalah langit yang berwarna cerah dan senja saja. Tidak ada awan dan sebagainya. Dan ini untuk yang contoh di Fusion Brain ya, kalau nggak salah ini ya. Jadi dia akan mengenerate image-nya. Kalau di Fusion Brain sebenarnya gambaran aja ya ke teman-teman di sini, karena kebetulan Fusion Brain-nya lagi bermasalah. Dia bisa membuatnya dengan membuat dengan kita ada toolsnya. Di sini nanti kita bisa buat di bagian bawahnya ada apa ini namanya? Bunga, kemudian di bagian kanan kirinya atau awannya dan sebagainya. Jadi dia bisa melakukannya itu secara bertahap. Bisa gambar utamanya dulu, gambar pohon, kemudian kita hapus di bagian bawahnya, kita tambah dengan hal-hal yang lain. Mirip seperti kalau teman-teman pernah menggunakan Photoshop dengan AI yang terbaru, itu bisa seperti ini juga. Cuman terlihat kalau dia menggunakan AI atau tidak, karena dia nggak akan muncul layer ya di sebelah kanan. Layernya hanya satu. Itu kalau kita gunakan Photoshopnya. Nah, ini untuk kondisi yang lainnya, misalnya kita ingin menambahkan
tongkat ya. Sebelumnya dia tidak memegang tongkat, kemudian dia memegang tongkat dengan ngasih tanda. Ngasih tanda di bagian yang ada yang muncul nanti tongkatnya di mana. Kemudian ketika kita memindahkan area kerja dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan oleh Fusion Brain. Jadi menambahkan, misalnya kan ini kan kondisinya kalau teman-teman lihat dari seluruh frame yang ada, sebelah kiri kanannya masih kosong. Dia membuat frame-nya itu masih di sebelah sesuai dengan range frame yang di kotak ini nih. Jadi ketika ingin menambahkan hal yang lain, tinggal kita geser aja kalau di bagian Fusion Brain. Kotaknya kita geser, kemudian kita tambahkan. Image apa yang mau kita tambahkan di situ? Misalnya pegunungan dan hutan dan sebagainya, maka kan disambungkan. Nah, ini sebelah kanan ya. Terlihat yang awalnya kepotong separuh gunungnya. Yang ini dilanjutkan ke sebelah kanannya ada gunung dan ada beberapa pepohonan. Nah, itu kalau kita menggunakan Fusion Brain. Jadi kita bisa prompt-nya itu meneruskan dan seterusnya. Bukan membuat ulang lagi gambarnya. Karena kalau membuat ulang lagi gambarnya, efeknya load-nya itu akan ulang lagi dari awal. Kalau ini melengkapi. Jadi contohnya seperti ini juga, nambah kereta luncur ya, kereta luncur yang dibawa oleh beberapa hewan. Di situ di belakangnya ada orang ya. Kita tambahkan orang itu kita bisa juga kita hapus di belakangnya, kemudian kita tambahkan buat prompt di sebelah kanannya untuk membuat gambar orang dan sebagainya. Oke, nah ini untuk cara mengunduhnya dan sebagainya. Nah, sekarang ini tugas-tugasnya. Nah, ini nanti ada di bagian course-nya ya. Silakan lihat di course-nya. Sekarang kita coba masuk ke bagian course-nya. Mister akan kembali ke course-nya sini. Kita akan coba masuk ke bagian course yang modul 3 ya. Masuk ke modul 3 yang lesson 1. Mister akan buka yang M3P1-nya dulu. Oke. Mister akan kembali ke sini. Berpindah untuk ke yang window capture. Excellent. Oke, good. Sekarang Mister share screen dulu yang ini. M3P1 membuat perintah pertama. Ya, ini dia. Jadi kita masuk ke dalam teori dulu ya. Yang pertama terkait dengan apa yang udah kita pelajari di sini. Klip. Yep. Kenapa? Klip. Klip. Klip ya. Oh, yang ini maksudnya. 3 komponen apa aja? Tadi apa? Klip, terus apa lagi? Setelah itu apa? Apa namanya? Glide. Glide ya, oke. Satu lagi. 3 komponen. Peningkatan resolusi. Good. Yes. Kita coba ya. Betul sekali. Jadi 3 komponen dalam DAL-E karena yang tadi kita coba ya, dia akan sangat agak lama dibandingkan dengan yang lain. Nah ini, dibandingkan Gemini dia lebih cepat ya. Kalau yang Gemini ya daripada yang DAL-E-nya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke perintah yang soal kedua. Aturan apa yang harus diikuti untuk membuat perintah yang baik saat membuat gambar? Apa aja harus diikuti? Nomor 2. Coba Lala. Objek multi komponen ya enggak? Objek multi komponen digunakan. Kita mau membuat perintah ya. Bukan membuat kalau objek itu berarti udah ada gambarnya. Udah ada gambarnya, kemudian bukan udah ada gambarnya, udah ada objeknya yang jelas, clear. Kemudian kita sebutkan beberapa hal. Bukan gitu. Enggak seperti itu. Jadi kita membuat prompt. Jadi fokusnya lebih ke arah prompt. Promptnya seperti mana? Yang objek multi komponen kurang tepat. Coba Lala gimana? Dijelaskan sedetail mungkin. Yes. Pasti ya. Data dalam permintaan dipisahkan secara semantik dengan koma. Oke, good. Sama
Permintaan harus ringkas. Permintaan harus ringkas. Mister coba ya, Mister cek ya. Oke, nice, good job. Oke, sekarang yang nomor 3. Nomor 3. Gambarnya tadi ya berarti. Coba teman-teman buat. Tadi Mister udah mencontohkan ya cara kita mendetailkan, tapi ternyata nggak terlalu melumak untuk bagian ininya, bagian gambar-gambarnya sudah sesuai, cuman penempatannya kurang mirip. Nah, sekarang coba teman-teman lakukan prompt yang sama, prompt yang berbeda untuk menggambar ini dengan menggunakan ChatGPT. Kalau udah nanti diunduh gambarnya, bukan ChatGPT. Kalau lama ChatGPT ke Gemini. Buat dua itu ya. Jadi nanti akan ada dua. Kalau misalnya bisa langsung tergenerate ChatGPT-nya ada dua. Kalau enggak, at least ada satu dari Gemini. Diunduh, kemudian diupload di sini. Seperti biasa cara uploadnya ya. Ada tanda klip ya harusnya di sebelah kanan. Bener nggak ada tanda klip ya? Ntar kita coba cek dulu yang course-nya. Ya, ada tanda klip ya. Silakan buat di bagian nomor 3 ini gambar semirip mungkin dengan ini. Boleh menggunakan prompt-nya yang tadi punya Mister, kemudian memodifikasi, silakan. Yang penting bentuknya nanti semirip mungkin dengan ini. Kalau tadi punya Mister kan nggak ada awan. Kemudian kondisinya masih lumba-lumbanya itu mengumpul. Kalau ini kan menyebar, ya kan? Kemudian kapal lautnya ada banyak kalau yang punya Mister ya. Yang ini yang punya Mister. Mister coba share screen lagi. Nah, ini dia. Nah, sekarang coba silakan teman-teman buat dengan tugas yang di nomor 3. Mister tunggu, Mister kasih waktu berapa nih? 10 menit cukup? Seperti biasa ya. 8 lebih 8. Jangan lupa nanti di-download untuk yang di Gemini di sini, downloadnya. Kalau yang di di ChatGPT di bagian bawah sini. Nah, ini. Kalau sudah, silakan di-upload. Kalau memungkinkan buat dua, ChatGPT dan Gemini. Supaya nanti kita bisa membandingkan hasilnya gimana. Prompt-nya jangan dibedakan ya tapi ya. Sama-sama prompt-nya. Prompt yang sama di Gemini gimana, prompt yang sama di ChatGPT gimana. Oke, silakan Reza dan Lala dikerjakan tugasnya. Delapan lebih. Ini yang hotdog lumba-lumba. Iya, hotdog lumba-lumba ternyata sama ya di soal. Iya. Oke, aku udah. Udah, Reza. Udah. Oke, kita coba cek ya. Oke. Nah, Reza udah masuk? Wis. Mendekati nih, mantap. Hotdognya juga berada pas di depan menara Eiffel. Kemudian lumba-lumbanya juga menyebar. Tinggal mungkin ini ya. Kapalnya belum ada. Coba dengan prompt yang sama Reza, masukkan yang Gemini juga. Membandingkan nanti yang Gemini hasilnya di-download juga, upload ke sini. Ke course-nya Reza. Yang punyanya Lala juga sama ya. ChatGPT kemudian ditambah dengan Gemini. Tunggu dulu ya sampai 8 lebih. Tadi 8 lebih berapa? 8 lebih 10 dah. Saya kira 8 lebih 8 ya, tambah 2 menit. Punya Reza kalau yang Gemini udah di-download dan di-upload, kabarin lagi ya ke Mister ya. Oke. Prompt-nya sama, jangan dibedakan supaya kita bisa tahu kualitasnya seperti apa dengan prompt yang sama. Untuk Lala juga sama, prompt-nya sama, jangan dibedakan. Maksudnya sama dengan yang imajinasi teman-teman ya. Jangan dibedakan antara Gemini dengan ChatGPT-nya.
Mister, Ya. yang Gemini aku coba upload tapi udah lewat batas. Nah, kayak lewat batas megabyte-nya. Yang di course-nya. Iya. Oh, sebentar. Bisa coba share screen untuk yang Lala? Tar. Chrome. Ini. Lewat batasnya gimana? Kemudian yang waktu uploadnya, yang lewat batas maksudnya pada saat di-upload ke course-nya kan ya? Iya. Lewat 5 megabyte katanya. Jadi nggak bisa diupload. Waduh. Screenshot aja kalau gitu. Ini diklik, kan dia Screenshot. menjadi lebar ya kalau diklik. Nanti baru di screenshot. Oke. Oke, good. Kok ada batasannya ya? Kagak ada tulisan batasan di sebelumnya. Nanti dicoba yang Gemini juga ya, Lala ya. Ada waktu 7 menit. Oh, ini memang yang Gemini. Kok Gemini? Apa? ChatGPT? Maaf, maaf. Yang ChatGPT udah. Udah ya? Oke, nice. Iya. Yang Gemini dan ChatGPT. Udah, sekarang kita coba cek. Oke, punya Reza dulu. Oh, Reza belum diupload ya yang Gemini. Oke, 6 menit lagi. Punya Lala sudah? Dua-duanya diupload, di-submit? Udah. Udah ya? Udah, Mister. Oke, coba Mister cek dulu. Oke, kemana? Refresh. Oke. Yang Gemini. Lagi yang ChatGPT. Oke, yang Gemini, yang ChatGPT. Wah, yang ChatGPT mirip kayak yang tadi Mister buat juga ya. Wah, mantap, mantap. Serius, Mister? Iya, Oke. kok bisa ini ya? Bisa sama ya? Nggak tahu, aku juga bingung. Kebetulan banget nih. Pas banget. Padahal aku mintanya gayanya realistis. Oh iya. Oke. Iya. Sip, mantap. Ya kalau punya Mister ini ya yang agak paintingnya oil painting ya. Oke, nice. Kemudian yang punyanya Reza, Mister mau lihat dulu. Tapi kalau yang Gemini agak ini ya, agak agak aneh ya, jadinya hotdognya ada di tengah gitu ya, kecil. Otaknya cuma berdiri aja gitu. Iya, itu dengan prompt yang sama ya, Lala. Nggak ada yang dirubah kan Iya, promptnya? nggak ada. Oke. Itulah uniknya dari Gen AI. Mana tadi yang punya Fareza? Oke.
Kita cek. Waduh, ini kalau punya Areza ini apa? Sosisnya jadi kayak perahu ya Reza ya. Oke. Iya. Ya, no problem. Good, nice. Yang penting teman-teman udah clear ya bagaimana cara membuat prompt-nya. Jadi intinya itu di prompt semuanya. Mau itu gambar, mau itu teks, mau itu apapun, kalau kita berinteraksi dengan Chat GPT atau Gen AI ya, Gen AI tepatnya, karena keseluruhan Gen AI itu seperti itu intinya ada di prompt semuanya. Oke, sekarang kita coba masuk lagi ke bagian selanjutnya. Selanjutnya ada lagi yang belum Mister sampaikan nggak? Oke, kita coba masuk langsung ke course berikutnya ya, karena ini tinggal membuat poster. Sekarang temanya adalah membuat poster film atau ya poster ya. Ini poster. Ya, nah ini ada ininya, ada patokannya di sini. Silakan buat di sini patokannya. Nah, teman-teman buka dulu ya di course berikutnya, berarti yang di M3P1 yang menghasilkan pada kapasitas penuh. Nah, sebelum masuk ke ini, ke bagian tugas gambarnya tadi, ini tadi yang Fusion Brain, karena kita nggak bisa masuk tadi ya. Oke, Mister akan coba pandu ya. Di sini ada alat untuk titik-titik menghapus bagian gambar yang dihasilkan. Jadi eraser ya, kalau di ininya ada erasernya, fitur eraser. Tapi ini kita bahasa Indonesia kan, penghapus. Yang kita bisa pakai untuk remove gambar-gambar yang tidak kita inginkan, kemudian kita replace dengan prompt baru. Itu bisa dengan menggunakan fitur eraser. Di sini kita bahasa Indonesia kan, karena ini kita terjemahkan semuanya. Jadi nomor 1 penghapus ya teman-teman. Kemudian Mister udah sesuai kan? Oh ya, share screen-nya udah. Nomor 1 eraser, kemudian atau penghapus. Pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Inggris. Kemudian nomor 2, jika memindahkan ruang kerja, apa yang terjadi? Ya kalau di slide terlihat ketika dia dipindahkan ke baris sebelah kanannya ya misalnya atau sebelah kirinya yang dia masih kosong, maka nanti dia akan menghasilkan suatu gambar baru, di mana gambar yang tadi sudah di-create itu tetap muncul ada di situ. Jadi nggak akan rubah, nggak akan, jadi dia mengkombinasikan atau nggak akan tertimpa, tapi mengkombinasikan. Sehingga jawaban yang tepat adalah gambar yang dihasilkan tetap di tempatnya dan ruang kerja bergerak. Jadi ruang kerjanya itu maksudnya kanvasnya tadi ya, yang kotaknya tadi itu berpindah ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, nanti tinggal kita menginstruksikannya apa. Apakah dia dikombinasikan dengan fitur yang lain, gambar yang lain, dan sebagainya. Nomor 2 yang A. Kalau di tempat Mister yang A, gambar yang dihasilkan tetap di tempatnya. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga mulai gambar. Oke, nice. Sekarang coba lagi seperti tadi, buat gambar seperti ini. Memanfaatkan semaksimal untuk memperoleh gambar hasil yang menarik. Ya, silakan ambil salah satu tema poster yang ada di sini. Mau pakai kondisi yang sebelah kiri, sebelah tengah, atau yang bagian tengah, atau sebelah kanan. Kalau kanan Naruto, ini kalau yang di sebelah kiri ini Avenger. Kalau yang tengah ini apa ya? Game ya kayaknya. Iya, game. Bentuknya kayak game. Game tapi temanya tema-tema panda. Oke, silakan dibuat satu aja. Satu tema maksudnya, tapi kita bandingkan dengan Google dan ChatGPT dan Gemini. Mister kasih waktu sampai 8.20 ya. Nanti sampai selanjutnya yang nomor 4 10 menit lagi kalau misalnya nomor 4 generate lagi kan ya. Mister cek dulu. Oke, ini yang ada di PowerPoint nanti ya, yang nomor 4. Sekarang yang nomor 3 dulu. Yang nomor 3 ini ambil salah satu temanya di situ. Utamanya dia nanti, bagian utamanya adalah ini mengenai panda. Kalau sudah seperti biasa tadi Mister sampaikan, ada di Gemini 1, ada di ChatGPT 1, kemudian diupload.
sampai 8.20. Pak, ini gambarnya harus 3 atau apa? Gambarnya satu aja, pilih salah satu dari tema yang ada di situ. Mau dia Avenger atau apapun ya, bebas, sebenarnya bebas, nggak harus Avenger, nggak harus Naruto. Tapi dia wajib ada gambar pandanya. Jadi temanya tema panda. Main karakternya adalah panda. Oke, Pak. Oke. Buat 2 ya, Gemini 1 sama satu lagi Sensitivity. Oke, 6 menit lagi. Apakah udah ada progres satu? Oh, punya Reza nomor 1 dan 2 belum dieksekusi. Mister Cek tadi masih warnanya abu-abu. Caranya aku udah ini. Udah ngerjakan 1 2 belum? Yang sosis. Ya, bukan, yang menghasilkan pada kapasitas penuh. Itu yang mana? Yang ini yang bentar, Mister coba share screen. Mana ini? Oh, Mister buka dulu, belum dibuka ya. Oke, yang ini. Yang nomor 2 menghasilkan pada kapasitas penuh. Ya tadi kan nomor 1 ya. Nomor 2. Ya, yang nomor 2. Aku tadi nggak sengaja klik permintaan harus ringkas. Yang mana tuh? Yang nomor 2 yang permintaan harus ringkas, aku nggak sengaja klik itu. Permintaan harus ringkas itu. Oh. Oke. Terus untuk yang ininya yang nomor sekarang jadi Reza ngerjainnya yang mana nih? Nomor 4. Nomor 4. Bereksperimen dengan gaya. Yang buat poster kan? Yang ini bukan?
Iya, yang buat itu. Oke kan? Oke. Untuk yang Satu Lala dari kalau Gemini, satu dari itu kan? satu dari Gemini, satu dari ChatGPT sama. Yang Lala kalau udah nomor 3 langsung lanjut ke nomor 4 ya Lala. Oke, Mister. Terlihat Lala kayaknya udah masuk tadi. Mister, aku mau nanya. Apa tuh? Yang nomor 4 itu pakainya ChatGPT sama Gemini nggak? Nomor 4, iya, ChatGPT sama Gemini. Ya, Gemini. Oke. Tugasnya seperti ini ya. Nomor 4, ntar lupa tadi belum share screen yang bagian PowerPoint-nya. Jadi kalau nomor 4, Mhm. ini ketentuannya, gambarnya fantasi atau petualangan temanya. Tokoh utamanya adalah, ini terserah ya namanya terserah. Yang penting dia bentuknya gini, seorang gembala di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan ajaib. Kemudian antagonisnya terserah apa, ada penyihir yang jelas. Kemudian alur ceritanya mengisahkan petualangan si playernya dengan si penyihirnya. Jadi ada alurnya seperti ini. Temanya, sorry bukan temanya, detailnya. Oke, Mister. Good. Kalau Reza tadi udah selesai yang di bereksperimen dengan gaya, segera diupload. Nanti lanjut ke yang Udah. udah. Coba. Udah. Nanti lanjut ke yang satunya ya, menghasilkan pada kapasitas penuh. Ini tadi. Nomor 1 itu penghapus ya Reza. Kamu dapat menggunakan alat penghapus. Soalnya ini masih terkait dengan Fusion Brain karena kita nggak bisa bereksperimen dengan Fusion Brain. Jadi Mister akan coba memberikan gambaran sedikit lah ya dari soal-soal yang ada di sini. Kemudian yang nomor 2 ini ketika dia memindahkan kotak itu ya, maksudnya kotak frame-nya, ruang kerja itu maksudnya frame-nya tadi dipindahkan, maka yang terjadi adalah gambar yang dihasilkan itu tetap ada, nggak akan terhapus, nggak akan ketimpa, tapi maka dia akan mengkombinasikan dengan gambar yang kita sediakan atau kita edit di sebelah kanan atau kirinya. Sehingga jawaban yang pas itu yang bagian gambar yang dihasilkan tetap di tempatnya dan ruang kerja bergerak. Yang nomor 2. Nanti yang nomor 3 melanjutkan ke yang pilih salah satu dari 3 tema ini. Tinggal diupload tadi ya sama Reza ya. Nomor 2 gimana Reza? Aman? Aman. Nomor 2
Itu gambar yang dihasilkan tetap di tempatnya ya, kalau kita memindahkan ruang kerja. Soal nomor 2, gambar yang dihasilkan tetap di tempatnya dan ruang kerja bergerak. Jadi dia nggak akan berpengaruh pada gambar yang udah di-generate. Nanti dilanjutkan yang nomor 3 ya. Nomor 3 itu yang tadi Reza kerjakan, tinggal di-upload aja kalau sudah selesai. Kemudian lanjut ke yang nomor 4. Nomor 3 cukup pilih salah satu aja ya Reza ya. Seperti yang tadi Mister sampaikan. Pilih salah satu tapi dia karakter utamanya adalah panda. Aman ya? Nomor 3 dan 4-nya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tinggal bereksperimen sebenarnya. Tidak. Nggak ada ya? Beneran agak lama ya buat upload ini apa foto. Ke course-nya ya? Ke course-nya apa tuh kemana tuh yang upload foto? Nggak dari GPT. Dari ChatGPT-nya. ChatGPT-nya coba di Dari dulu. yang nomor 3 apakah harus dua-duanya Gemini dan GPT? Boleh salah satu nggak apa, karena udah 826 juga nggak apa-apa nih. Oke. Boleh yang pakai Gemini aja. Nanti lanjut ke yang nomor 4. ChatGPT memang agak ini ya, agak kompleks dia layernya.
Udah diupload? Aman di ininya? Ada batasan, kena batasan juga nggak, Reza? Tadi soalnya Lala kena batasan. Kalau kena batasan di screenshot aja nggak apa-apa. Mister, kalau Yep. kena batasan ternyata file type-nya bisa diganti dari PNG ke JPG aja. Habis itu dia nggak ada batasannya? Nggak ada, resolusinya nggak turun langsung. Oke. Tapi Boleh. kualitas image-nya masih tetap sama aja gitu. Oke, nggak apa deh. Tapi kalau nanti realnya, itu jangan dilakukan ya Lala ya, karena itu akan merusak file dalamnya. Sebenarnya akan merusak file, Oh, karena nanti kalau Lala gunakan di apa itu namanya Photoshop atau gunakan di Illustrator, itu filenya akan turun drastis resolusinya. Benar-benar sebenarnya itu merusak merusak file sebenarnya ya. Tapi kalau ini kan oh, dalam rangka belajar dulu ya, it's okay, no problem, masukin aja nggak apa-apa. Tapi nanti realnya oke. jangan dilakukan seperti itu, karena mengganti ekstensi itu harusnya pakai converter, tidak langsung ditabrak kayak ganti ekstensinya, itu nggak boleh. Oh, Oke. 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 Coba cek lagi, apakah Lala udah upload tadi belum? Belum. Oke, itu yang Reza ditunggu uploadnya nomor 3. Reza udah upload yang nomor 3? Udah. Sudah? Oke, nice. Sekarang terakhir ya, di nomor 4 ya. Nomor 4 sesuai dengan yang ada di bagian PowerPoint. Temanya fantasi atau petualangan, ada tokoh utama, kemudian ada antagonisnya, musuhnya, penyihir. Kemudian apa ini? Oh, ini alur ceritanya ya. Alur ceritanya mengisahkan petualangan. Sudah di-upload. Biar Mister coba cek. Unik-unik ternyata hasilnya ya. Kalau punya Mister tadi buat karakter Fast and Furious. Oke. Nah, ini contoh kalau yang punya Mister ya. Sebentar aja Mister share screen. Nah, ini Mister mencoba untuk membuat karakter panda dengan template-nya Fast Furious. Jadi seperti ini. Coba generate image dengan karakter panda dengan menggunakan template Fast Furious 9. Ini si Dom ya. Kalau teman-teman pernah lihat Fast Furious, ini Dom. Jadi berubah kayak gini. Oke, kemudian satunya lagi yang di chat GPT. Oh, bentar. Ini tadi PowerPoint ya. Oh, ternyata yang untuk di bagian chat GPT, Mister mencoba untuk lebih dari 3 image bisa nih. Berarti udah bertambah nih kuotanya. Nggak hanya 3 image di chat GPT ya. Oh ya, untuk yang tadi Lala juga menggunakan chat GPT dan Gemini kan ya? Iya, Sampai tugas terakhir ya, masih bisa ya? masih bisa aku. Berarti free-nya udah nambah banyak nih kuotanya. Kalau kemarin memang 3 sampai 4 ya. Ini udah ada, kita udah melewati soal 3, 4, iya 5.
1, 2, 3, 4, 5. Yes. Udah lumayan banyak nih. Oke, yang punya Lala udah diupload? Belum? Tar, tinggal yang game ini. Oke. Buat yang poster itu harus Gemini sama ChatGPT ya? Yap. Nah, kalau yang poster ya, karena kita mau melihat bagaimana kemampuan full ininya, full kapasitasnya. Karena kalau yang di poster ini dia menggunakan beberapa detailnya agak panjang nih. Jadi kita ingin membandingkan sekalian kualitas dari pemahaman dari LLM-nya dan bagaimana dia mengenerate posternya. Sudah diupload? Kalau aku udah, Mister. Udah. Oke, good. Coba Mister cek ya. Widih. Mantap. Ini yang tadi. Oke, aku udah. Udah juga? Lala menambahkan ininya enggak? Menambahkan bentuk gambarnya realistis atau kartun dan sebagainya? Tar, aku cek dulu. Iya, realistis. Oke. Terlihat bentuk gambarnya. Oke. Nice. Yes. Oke. Beda jauh banget ya antara yang dihasilkan oleh ChatGPT dengan yang Gemini. Padahal prompt-nya sama ya. Kok bisa download? Oh. Oke. Oke, mantap. Oke, nice. Good job semuanya. Thank you. Sekarang kita coba wrap up dulu apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini.
Jadi di sini kita udah bereksperimen ya dengan menggunakan ChatGPT dan Gemini. Awalnya kita rencananya mau pakai Fusion Brain, cuman di sini ternyata Fusion Brain waktu kita akses ternyata ada masalah ya di servernya Fusion Brain-nya. Sehingga kita gunakan Gemini untuk membandingkannya. Secara umum lebih cepat Gemini ya, ketika kita udah coba bereksperimen tadi dalam menghasilkan gambarnya, mengenerate gambarnya. Karena dia lebih ke arah detailing daripada dia harus mempertahankan atau membuat dengan ukuran yang besar. Harapannya mungkin bisa HD ya kalau di ChatGPT ya, tapi ternyata ketika kita zoom juga kurang kurang smooth hasilnya. Masih terlihat pun editannya di bagian atasnya ketika dia menggabungkan antara objek dengan pemandangan di belakangnya. Sekian no problem, ini buat pembelajaran kita. Jadi pada saat nanti kita akan membuat gambar atau mengenerate gambar, kita bisa gunakan mana yang cocok buat kita dalam mengimplementasikan yang sesuai dengan logik kita itu yang mana atau keinginan kita. Dan jangan lupa dalam membuat apapun di Gen AI, apapun itu mau dia teks, mau dia gambar, video dan sebagainya, detailing itu sangat penting sekali. Apalagi kalau kita ngomongin terkait dengan gambar ya. Contoh yang tadi Mister berikan, misalnya tadi ada gambar lumba-lumba, ada menara Eiffel, Mister hanya menyampaikan langit saja, maka dia nggak akan menggambar awan. Padahal contohnya ada awan ya. Jadi detailing itu sangat penting sekali kalau kita ngomong dengan atau berinteraksi dengan Gen AI. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dari Lala dan Reza? Nggak ada? Clear semuanya ya? Aman? Aman, Mister. Aman. Monggo. Oke, good. Kalau aman, sebentar. Ini Mister kenapa jadi gambar? Sebentar, Mister nggak bisa balik ke online lesson Mister. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister akan cukupkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Nanti untuk yang bagian kondisi gambar-gambar yang lain, misalnya ada yang belum selesai, silakan dilanjutkan lagi. Kemudian silakan bereksperimen dengan ChatGPT dan Gemini-nya. Oke, kita akan tutup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Reza dan Lala di pertemuan kita yang ketiga modul 3 pertemuan pertama. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye Lala dan Reza. Makasih, Mister. Oke, sama-sama.